Pimpin doanya Adit. Ya, salam kepada Ibu Almatra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa kabar semuanya? Sehat? Daerah Adil hari ini? Siapa? Nanti nggak masuk ya? Coba absen dulu ya. Najwa, Suci, Ria, Mama, Ida, Bilal, Zaki, Kasapi, Adit, Maira, Zaida, Zulfa, Denis, Rashid, Gibran, Adriansyah, Nana, Bella. Satu orang yang masuk ke mana, Hanif? Ada izin? Tidak ada suratnya ya? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib dulu. Apa lagu wajib Garuda Pancasila? Selesai Garuda Pancasila, nanti kita menyanyikan lagu P5. Apa lagu P5? Apa enggak? Berdiri semua.
sebelumnya. Duduk terlebih dahulu. Ayo duduk. Siapa yang masih ingat aman? Yang masih ingat materi sebelumnya? Tentang apa? Tentang apa? Tentang wujud benda. Wujud benda ada berapa? Ada 3 apa saja? Cair dan gas. Yang pertama padat. Tahu sifat padat? Apa? Bentuknya tetap, tidak dapat berubah. Contohnya apa? Penggaris, penghapus, meja ini. Meja ini taruh di sini. Kita taruh di sini. Dia tidak akan berubah. Dia akan tetap. Kemudian apa? Tidak padat apa? Cair. Apa sifat-sifat benda cair? Bentuknya sesuai wadah. Contohnya air. Minyak. Apa lagi minyak? Susu. Apa lagi? Oli. Contohnya ini. Benda cair kalau dimasukkan ke gelas dia akan berbentuk gelas sesuai wadah. Botol juga tadi. Mana botol tadi? Botol minum kalian. Kalau kalian taruh di botol, dia akan menyesuaikan wadah dengan bentuk botol. Yang ketiga ada apa? Apa? Benda gas. Apa itu benda gas? Bentuk dan volume menyesuaikan wadah tekanan ke segala arah. Ya. Bentuk dan volume menyesuaikan wadah. Contohnya apa? Udara. Air. Seperti yang ada udara di dalam balon. Ya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat dan kita dapat membuktikan perubahan wujud benda, menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Sudah, kita lanjut materinya ya. Perhatikan video ini. Perhatikan sama hati. Apa yang ada dalam video ini? Hai teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa Elo? Kalau punya aku cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin kecil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya?
Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, saat turunnya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang, karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Siapa yang bisa menjawab yang kalian dapat dari video tadi apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Menceritakan tentang apa ini video tadi? Yang angkat tangan, apa Zaidan? Perubahan wujud benda. Apa saja yang ada di video tadi perubahan wujud bendanya? Apa Zaki? Kristal, menyublim, menguap, terus Sudah, apa lagi? Mencair. Di video tadi ada seorang anak yang punya jus. Setiap jus dia berbeda es batunya. Yang satu ada berapa tadi? 4. Yang satunya ada 3. Lama-kelamaan es batu itu mencair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kemudian ada apa lagi tadi? Nah, ayo siapa yang bisa tadi? Mengembun. Apa tadi? Mengkristal. Mengkristalnya bagaimana, Najwa? dari gas padat, Dari video tadi. Menguap. Bagaimana, Zaki? matahari menyinari air atau menguap ke atas menjadi awan. Menjadi awan. Ibu bertanya, mengapa benda dapat berubah? Siapa yang bisa menjawab? Adit. Perubahan wujud benda terjadi ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu. Iya, betul. Perubahan wujud benda terjadi jika perubahan itu dapat berubah suhu. Ya. Kedua, bagaimana benda dapat berubah wujud dari air, padat, dan gas? Siapa yang bisa menjawab? Mama. Karena adanya aksi terhadap suatu benda seperti menerima dan melepas. Ya, ada yang menerima dan ada yang melepas. Kita lanjut materi kita hari ini, yaitu macam-macam perubahan wujud benda. Ada berapa? Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita yang pertama yaitu mencair. Apa itu mencair, Rosid? Apa itu mencair, Rosid? Rashid, mencair apa itu? Ada perubahan wujud benda padat menjadi cair. Perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Contohnya apa? Saat lilin dinyalakan, Ya, di saat lilin dinyalakan akan meleleh. Contohnya apa lagi nih? Es krim. Es krim dibiarkan dia akan mencair. Es batu. Yang selanjutnya yaitu membeku. Apa Ida? Membeku. membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Ya, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya apa? Es batu. Kenapa? Air yang semula
menjadi pada benda cair menjadi zat gas. Ya, perubahan wujud benda terjadi benda cair menjadi zat gas. Contohnya apa? Ketika cair. Di rumah ibunya ada merebus air nggak? Ada. Ada. Dia itu kan merebus air kan akan mendidih. Terus dia akan menguap di tutup pancinya itu. Pernah lihat? Yang selanjutnya mengembun. Nana, apa itu mengembun, Nana? Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Perubahan wujud benda yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Contohnya apa? Ayo, nyambung. Kalian pernah lewat di lingkungan sekolahnya enggak? Di daun-daun itu kalau di pagi hari ada embunnya enggak? Ada. Nah, kalau kalian perhatikan itu ada embunnya. Sebelum kita lanjutnya, kita tepuk fokus dulu. Bisa tepuk fokus? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Ulang satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya itu menyublin. Apa itu menyublin? Siapa yang bisa? Zaki? Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Ya. Perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya apa? Kapur barus. Kalian tahu kapur barus? Tahu. Dulu kalau kita belajar itu menggunakan kapur, tidak ada menggunakan spidol ini. Di papan tulis nggak ada menggunakan spidol. Papan tulisan aja. Papan tulisan warna hitam menggunakan kapur. Kapur itu kalau dibiarkan dia akan berubah menjadi habis lama kelamaan akan habis. Kemudian mengkristal. Bella, apa itu mengkristal, Bella? Kristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas yang menjadi material yang lebih padat. Mengkristal perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi yang lebih padat. Contohnya apa? Berbuat menjadi salju. Kalau di sini jarang terjadinya salju. Apa? Ya. Apa Zaki? Karena kita ada di mana? Sekarang siapa yang bisa maju ke depan untuk melengkapi yang ada di depan? Nah, tadi kan kita udah belajar ada 6 perubahan wujud benda. Ada benda ada wujud benda mencair, membeku, ada 6 tadi kan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang pertama ini coba lihat dari es batu menjadi siapa yang bisa? Yang bisa angkat tangan. Apa Zaki? Maju lagi. Tulis di papan tulis lagi. Nomor 1 dulu. Oh ya, Maju. Nomor 1. Kita lanjut nanti kita bahas dulu. Kita lanjutkan dulu baru kita bahas ya. Yang nomor 2, lihat dari awal berubah menjadi ini. Siapa yang bisa? Ayo Dedan maju. Apa?
Oke, nanti kecil. Ayo. T-nya. Kita lanjut nomor 3, Bilal. Ayo lah. Ayo lah. Senyum. Lihat nomor 3 ini. Dari depan ke nomor 4. Ayo, siapa yang bisa? Ayo kelompok 1, belum ada yang maju. Adriansa, maju. 4, dia ini dari kelas ke sini. Lima, Adit. Ayo Adit, katanya aku tapi nggak mau maju. Ayo lihat. Nomor 5, lihat nomor 5 ini. Air di sini. Nomor 6, lihat tangannya, Najwa. Fokus untuk temannya yang namanya tadi. Ada yang kurang tepat nggak? Ada. Yang mana? Tapi katanya ada, tapi nggak tahu yang mana. Yang nomor 5, kita lihat nomor 5. Dia dari air ke padat. Padat, dari cair ke padat. Harusnya apa? Ada? Ada nggak? Ada. Ini sudah tepat, ya. Nah, sudah benar. Sekarang kita lanjut dalam bentuk percobaan. Sudah bawa alat-alat yang Ibu minta kemarin? Sudah. Kan kelompok sudah Ibu bagikan. Ada satu kelompok 6 orang. Keluarkan alat-alatnya itu. Keluarkan alat-alat yang telah Ibu berikan. Sudah? Di sini ada namanya lembar kerja peserta didik. Nanti kalian Ibu bimbing untuk mengerjakan eksperimen atau percobaan. Ini lembarannya nanti diisi nama kelompoknya, nama kelompoknya, alat dan bahan, angka, hasil percobaan dan kesimpulan. Ini Ibu kasih satu kelompok satu. Sudah? Sudah dikeluarkan alatnya? Sudah, sekarang lakukan pekerjaan sesuai langkah-langkah pembelajarannya. Ayo. Ini batunya ini. Ayo. Nanti masuk lagi. Ayo lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Alat dan bahannya ada apa saja sih? Ada mentega, blueberry, merah.
nanti ngikutnya. Bu, tulis dulu alat dan bahannya. Apa? Kalau Kakak boleh bertanya, angkat tangan Bu. Ini bagaimana? Ya? Alat diskusi kalian berkelompok. Apa yang terjadi adalah dibakar atau dihidupkan. Apa yang terjadi? Nanti tulis alat dan bahannya dulu, tulis langkah-langkahnya dulu. Diskusi dulu. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya dulu. Tulis langkah-langkahnya dulu. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ya, nanti itu nanti hasilnya ditulis di hasil percobaan. Makanya seperti ini tadi. Sudah ditulis langkah-langkah, nah baru kita percobaan. Sudah siap langkah-langkahnya? Nah, hasil percobaannya apa? Yuk mulai. Silakan alat dan bahan. Gunakan lilin menggunakan korek api. Baca-baca meleleh. Nanti kita tunggu lilinnya. Ya, nanti apa hasil percobaannya? Nanti kalian salin ke lembar kerja pesertanya ya. Diskusi kalian. Itu namanya berkelompok. Ayo diskusi. Lihat lilinnya nanti. Baca. Siapkan alat dan bahan. Gunakan lilin menggunakan korek api. Gak apa-apa. Bisa? Bisa, Bu. Nih, harus kan koreknya ini. Ini banget. Letakkan mentega pada siang. Letakkan, harus kena buku. Nah, letakkan ke mentega. Panaskan sendok di atas lilin yang menyala. Panas, Pak. Gantian ya. Banget kan lilin. Panas nggak nanti itu ya? Kasih alas? Nggak panas.
panas. Nah, kasih lah. Nah, biar bisa. Apa? Nggak apa-apa. Apa yang terjadi pada mentega itu? Nanti hasilnya kalian diskusikan di hasil percobaan ini. Hasil percobaan terus nanti Sampai apa yang terjadi? Udah itu. Udah. Apa yang terjadi pada percobaan? Ayo lakukan percobaan mentega lagi. Udah. Tidak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa baunya? Harum. Harum. Boleh nggak? Ini siap belum? Udah siap belum? Kemudian apa yang terjadi? Percobaannya ada di lembar 3. Itu kelompok 3 itu. Apa yang terjadi di situ? cair menguap. Setelah batu esnya itu batunya dimasukkan ke gelas, apa yang terjadi? Airnya apa? Apa yang terjadi perubahannya itu? Cair. Apa? Padat menjadi cair. Terus ada apa lagi? Hasilnya itu kadang salin, kadang cair, gas. Kadang salin gas. Maka itulah hasil percobaannya. Diskusikan bersama kelompok kalian. Apa yang itu depan ya? Sudah mulai ya? Sudah mulai. Meleleh kan? Tunggu nanti lama. Beberapa menit lagi. Apa yang akan terjadi? Kita bereksperimen, kita percobaan. Ada. Bekerja sama. Apa? Dia tikus, dia pasti cepat.
Dicabut udah. Kenapa dinanyakan? Percobaan itu berbahaya itu. Kesimpulan. Zat padat jika dipadatkan akan berubah menjadi yang udah jadi lilinnya diskusi lagi apa yang terjadi tadi. Jangan dimain apinya, berbahaya itu. Nah, diskusi lagi. Apa hasil percobaan yang kalian lakukan? Apa hasil percobaan? Mentega lama kelamaan akan seperti ini. Ya, kesimpulan zat padat jika dipanaskan berubah menjadi zat cair. Peristiwa ini dinamakan Atria. Nah, sudah diskusinya tadi Adrian. Baca depan satu-satu. Siapa yang maju? Siapa yang maju untuk membacakan hasil percobaan kalian? Nanti sudah selesai, maju perwakilan satu kelompok satu orang untuk membacakan hasil percobaan yang dilakukannya. Sudah. Makasih ya diskusinya.
Dia bisa aja berdua. Tapi kecil. Dia bilang apa? Satu orang perwakilan satu. Maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya tadi. Kelompok satu siapa yang akan maju ke depan? Ayo siapa? Ada. Kelompok dua? Kelompok tiga siapa? Sudah siap semuanya? Simpan alat-alatnya dulu. Dirapikan baru untuk presentasi hasil diskusinya tadi. Matikan indahnya Andriansya. Ayo, kelompok satu. Ayo cepat, siapa yang maju? Ayo siapa yang maju? Ayo Nana, perhatikan ke depan temannya menjelaskan hasil eksperimennya tadi. Dari sini dulu, dari sini. Diam. Tangkap suara. Perhatikan ke depan temannya mempresentasi hasil percobaannya tadi. Ayo Nana. Nama kelompok Adrian dan Gibran Nana Faida Bila. Ketujuh, tuliskan nama anggota kelompokmu. Lakukan percobaan perubahan wujud hingga sesuai langkah percobaan. 3. Menuliskan hasil percobaan pada kolom di bawah ini. Diam. Kita tepuk fokus dulu biar fokus ke depan semuanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Masih juga ada yang main. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau sudah fokus, perhatikan ke depan. Jangan noleh kiri kanan. Perhatikan semuanya presentasi di depan. Ayo Nana. Besarkan suaranya Nana. Nama kelompok Adrian, Rashid, Gibran, Nana, Faida, Bella. Petunjuk, tuliskan nama anggota kelompokmu. 2. Lakukan percobaan perubahan wujud benda sesuai langkah percobaan. 3. Tuliskan hasil percobaan pada kolom di bawah ini. Alat dan bahan, lilin dan korek api. Langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan. 2. Nyalakan lilin menggunakan korek api. 3. Tunggu sampai lilin meleleh. 4. Diamkan lelehan lilin beberapa saat. Hasil percobaan. Lilin yang dipanaskan akan meleleh atau mencair. Lilin yang meleleh jika didiamkan akan mengeras kembali. Kesimpulan, zat padat jika dipanaskan akan mencair. Zat cair jika didinginkan akan membeku. Temannya sudah mempresentasi di depan. Apa tadi hasil percobaannya? Kelompok 3 dan kelompok 2. Apa hasil percobaan dari kelompok 1 tadi?
Lebih cair daripada menjadi cair. Angkat tangan dulu. Saya Bu. Ayo lagi. Lilin yang dipanaskan akan mencair dan tidak meluas. Proses itu dilakukan dari padat menjadi mencair. Kalau yang cair menjadi padat karena membeku. Percobaan yang dilakukan kelompok 1 tadi ada lilin yang dipanaskan akan menjadi meleleh, akan meleleh. Itu benda padat ke cair. Benda padat ke cair. Itu namanya apa? Air. Mencair. Kemudian lilin yang mencair itu tadi kalau kita biarkan lama kelamaan apa yang terjadi? Dia akan membeku. Benar, dia akan membeku. Itu namanya perubahan wujud benda yang membeku. Kita kasih tepuk wow untuk temannya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sudah, kelompok 1 bisa duduk kembali. Ingat, kelompok 1 ini percobaannya lilin yang dibakar akan meleleh. Perubahan benda padat dan ke cair. Kemudian kalau dibiarkan lama kelamaan akan membeku. Ya. Kelompok 2, siapa yang maju? Ayo merah. Jangan malu-malu, berani maju. Saya Bu. Masa perwakilan dari kelompok 2 gak mau maju? Nama kelompok Rian, Fazali dan Maira, Marwa, Denis. Perhatikan ke depan. Kaitkan. Lakukan percobaan perubahan wujud benda sesuai langkah percobaan. Tuliskan hasil percobaan pada kolom di bawah ini. Alat percobaan 1 lilin, 2 3 korek api, 4 sendok aluminium. Langkah percobaan, siapkan alat dan bahan. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Letakkan mentega pada sendok aluminium. Panaskan sendok di atas lilin yang menyala. Hasil percobaan, mentega lama kelamaan akan mencair. Kesimpulan, zat padat jika dihasilkan pada perubahan menjadi zat cair. Peristiwa ini dinamakan mencair. Nah, itu presentasi kelompok. Siapa yang bisa yang dibaca oleh kelompok 2 tadi apa? Ayo, maju. Zat padat menjadi cair. Apa tadi yang dipercobakannya? Mentega dipanaskan. Dia tadi kelompok 2 ada mentega, ada lilin, ada sendok, alat dan bahannya, ada korek api. Mentega dilelehkan, dia akan meleleh. Mentega itu awalnya benda apa? Benda padat. Kalau dia dibakar menjadi apa? Cair. Meleleh atau mencair. Itu berupa wujud benda apa namanya? Presentasi kelompok 2 tadi. Siapa yang bisa menjelaskan hasil percobaannya? Angkat tangan. Nana, apa Nana? Satu contoh benda padat menjadi benda cair karena dilelehkan di atas api. Apa yang dilelehkan tadi? Mentega. Mentega. Ya, benar. Tadi kan alat bahan kelompok 2 tadi ada mentega, sendok, korek api, dan lilin. Mentega tadi ditaruh di atas sendok dan dipanaskan. Di lilin akan menjadi apa? Cair. Meleleh. Perubahan sudah padat ke cair. Mencair apa namanya? Mencair. Kasih tepuk wow untuk kelompok 2. Tepuk wow.
zaki, najwa, suci. Petunjuk: 1. Tuliskan nama anggota kelompokmu. 2. Lakukan percobaan perubahan wujud benda sesuai langkah percobaan. 3. Tuliskan hasil percobaan pada kolom di bawah ini. Alat dan bahan: air, es batu, gelas. Langkah percobaan: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan air dan es batu dalam gelas. 3. Diamkan beberapa saat. Hasil percobaan: gelas yang berisi air dan es batu menimbulkan embun pada permukaan gelas. Kesimpulan: zat yang didinginkan akan berubah bentuk menjadi zat cair. Peristiwa ini digambarkan mengembun. Sudah? Kelompok 3 melakukan percobaan pada batu es batu. Siapa yang bisa menjelaskan? 1, 2. Nana lagi, yang lainnya Nana. Ayo Nana. Apa yang terjadi Nana? Benda padat menjadi benda cair. Es batu merupakan benda padat yang dimasukkan ke dalam air lalu menjadi suatu peristiwa mengembun. Tadi kan ada es batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Akan terjadi apa? Menimbulkan embun pada gelas, ya Kak? Mana tadi gelasnya? Biar membuktikan. Ini gelas pada kelompok 3. Perhatikan ke depan. Tadi ini ada airnya setengah, masukkan es batu. Kemudian akan timbul embun. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Akan terjadi pengembunan pada gelas. Gas yang didinginkan akan berubah bentuk menjadi zat cair. Peristiwa ini dinamakan apa tadi? Mengembun. Adik. Duduk Najwa, kita kasih tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Sudah mengerjakan, kita sudah melakukan percobaan pada perubahan wujud benda. Ya enggak? Kita sudah melakukan percobaan pada perubahan wujud benda. Kemudian di sini itu ada soal evaluasi. Soal evaluasi pada materi yang telah kita pelajari hari ini. Ini dibagikan. Ditulis masing-masing di kertasnya.
cair kepada jadikan kalau dikasih Ini kan dia dari air kan? Bu, apa? Ini dia dari air. Dia kan Nomor 1 sudah? Sudah. Kerjakan baik-baik, kerjakan baca dulu soalnya. Sembarangan dijawab. Sudah? Kumpul soal evaluasinya. Kumpul ke depan, kalau sebelah sini. Nomor 1 belum ya? Sini taruh sebelah sini. Sudah? Dari pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kita pelajari? Adrian, ada tentang apa kita hari ini tadi? Ya, perubahan hidup benda. Perubahan hidup benda ada berapa? Ada 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Apa tujuan utama? 1. Mencair, menolak, menista, semuanya. Apa adanya lagi? Apa lagi? Mencair, membeku, menyesal. Perubahan wujud benda ada 6. Yang pertama ada mencair. Kedua apa, Adit? Mengembun. Selanjutnya ada membeku. Ada apa lagi? Menyublit. Ada perubahan wujud benda itu ada 6. Diingat ya. Ya kan? Diingat. Kalau mencair tadi apa? Contohnya perubahan wujud apa? Ada cair. Kalau membeku kalau membeku perubahan wujud benda cair ke kalau menguap
Dari benda cair jadi gas. Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kalau mengembun, ayo siapa yang bisa mengembun? Aku apa? Cair menjadi gas. Mengembun. Gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Perubahan wujud benda gas menjadi cair. Kemudian kalau nyublin, apa? Siapa yang bisa? Kan? Apa Adrian? Menjadi gas. Apa? Vapor. Ya betul. Perubahan wujud benda padat menjadi gas melalui apa? Proses cair. Melalui proses mencair. Mengkristal apa? Apa Adrian? Gas menjadi. Ada dari gas ke apa? Ada. Padat. Mengkristal itu perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Itulah pelajaran kita materi kita pada hari ini. Apa tadi perubahan wujud benda? Sekarang ibu ingin bertanya. Ya, ingin bertanya. Apa perasaan kalian hari ini? Senang. Kenapa senangnya juga? Itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup pelajarannya, ibu ingin bertanya. Apa perasaan kalian hari ini? Senang, apa sedih, apa bahagia? Apa? Senang, bahagia. Dan ibu ingin bertanya lagi. Bagaimana cara kalian supaya kalian memahami materi pada pelajaran hari ini? Saya, Bu. Apa Nana? Bagaimana cara kamu supaya materi tidak lupa? Bagaimana Nana? Saya akan membaca dan mengulangi materi tersebut di rumah. Ya, itu salah satu cara. Akan mengulang materi pada hari ini di rumah supaya membaca ulang kembali materi supaya tidak lupa. Apalagi selain membaca dan mengulang, apa? Ya, mengingat kembali. Bukannya misalnya pelajaran hari ini. Pertemuan selanjutnya ditanya sama ibunya apa materi sebelumnya. Saya bisa jawab. Lupa. Itu karena apa? Karena tidak mengulang pelajaran di rumah. Dan belajar di sekolah sudah tidak diulang lagi. Ya, harus diulang di rumah. Udah, untuk tugasnya hari, untuk pertemuannya besok, ini tugasnya kalian untuk membuat laporan sederhana. Laporan sederhana tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Apa tugasnya di rumah? Membuat laporan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, membuat laporan sederhana perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Boleh berupa tabel, boleh berupa gambar, dan boleh juga berupa video. Ya, boleh apa saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu tutup, kita tepuk bisa dulu. Tepuk bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Bisa. Yes. Ulang satu kali lagi. Kamu bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Bisa. Bisanya 3 kali. Udah. Kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan